Nanti Anda nggak susah-susah istilahnya menyuruh anak Anda cari kerja. Tapi bagaimana Anda menyiapkan pekerjaan untuk anak Anda? Nah, itu yang perlu kita pikirkan sekarang. Oke. Nah, jadi Anda bisa tahu sekarang 1,6 juta itu manfaatnya luar biasa sekali, ya, dan sangat kecil sekali dibandingkan dengan potensi bisnis yang Anda raih sekarang ini. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, bagaimana cara kita bekerja sekarang ini, ya? Bagaimana kalau kita tertarik, kemudian awal melangkahnya kita harus seperti apa? Di sini ada beberapa langkah yang perlu kita lakukan, ya. Yang pertama, nah, kita harus memiliki yang namanya impian. Nah, kenapa kok kita harus punya impian? Seperti filosofi tadi, ya, untuk sukses kita butuh semangat. Nah, sekarang coba Anda bisa bayangkan, orang bersemangat itu biasanya karena ada sesuatu yang diinginkan, betul kan? Nah, ini yang perlu kita munculkan. Nah, jadi impian itu adalah memunculkan keinginan yang ingin kita kejar. Nah, sebagai contoh seperti ini, seperti tadi saya sedikit bercerita mengenai keluarga saya. Nah, ini akan saya ulangi lagi cerita tadi. Ya, jadi saya punya impian, saya ingin membahagiakan, mempersiapkan anak-anak saya. Di sini saya punya 3 orang anak. Nah, saya punya impian itu cuma sederhana sekali, Bapak Ibu. Jadi ini yang pertama adalah tentunya saya bergabung dengan usaha ini, ya, punya potensi mega proyek 80 miliar. Nah, impian saya, anak saya juga harus punya mega proyek tadi. Sehingga anak yang pertama ini saya masukkan. Kemudian anak yang kedua pun saya masukkan. Anak yang ketiga juga saya masukkan. Istri juga saya masukkan juga. Ya, karena bisnis ini memberikan satu peluang seperti itu. Nah, artinya apa? Sekarang saya punya 5 titik mega proyek. Nah, yang saya inginkan 2-3 tahun ke depan, nah, di masing-masing titik ini muncul 10 miliar. Saya hanya punya keinginan untuk itu. Masing-masing dari anak-anak saya ini 2-3 tahun ke depan punya tabungan sekitar 10 miliar. Ya, mungkin ada yang berpikir, wah, kok mimpinya terlalu gede dan sebagainya. Kadang-kadang orang berpikir, wah, Pak Agus ini hanya berkhayal aja. Betul. Saya katakan Anda tidak salah. Bagi Anda yang berpikir bahwa saya berkhayal, mungkin Anda nggak melihat dengan apa. Ada alasan apa saya membuat impian seperti ini. Alasan saya cuma satu saja, Bapak Ibu. Saya punya alatnya, saya punya bisnisnya, yaitu mega proyek 80 miliar tadi. Terus terang aja, kalau saya tidak punya bisnis mega proyek 80 miliar, saya nggak berani punya impian seperti ini. Nah, jadi tidak ada salahnya kan, ya, kalau kita membangun motivasi diri kita, ya, membuat keinginan-keinginan kita sehingga kita punya energi, punya semangat untuk meraihnya. Nah, terserah impian Anda apa, silahkan Anda bisa tulis sendiri, ya. Tapi yang terpenting Anda sudah tahu bahwa ini perlu karena apa? Anda butuh semangat untuk menjalankan usaha ini. Ya. Nah, itu yang saya harapkan dari langkah yang pertama ini. Anda akan punya energi, punya motivasi, punya semangat untuk mengembangkan mega proyek Anda. Ya, oke. Nah, yang berikutnya, langkah yang kedua, kita buat rencananya, planning. Ya, kita buat rencananya, rencana untuk berbagi. Nah, caranya bagaimana? Mudah sekali. Tulis daftar nama. Ya, tulis daftar nama dari rekan Anda, teman Anda, saudara Anda, siapa saja. Ya, siapa saja yang Anda kenal. Nah, karena dari daftar nama ini sebetulnya Anda bisa melihat potensi diri Anda. Misalkan Anda punya 100 daftar nama. Yang Anda kenal ini ada 100 nama. Nah, kalau misalkan dari masing-masing orang dari 100 ini, mereka kan sudah punya kenalan kan? Nah, di balik 100 orang itu sebetulnya ada berapa orang di belakangnya? Kalau misalkan masing-masing orang ini kenal 100 orang juga, nah, sebetulnya di belakang mereka itu ada 10.000 nama.
masing-masing dari 10.000 ini punya 100 nama di belakangnya, 100 kenalan di belakangnya. Artinya apa? Di belakang 10.000 orang ini ada sekitar 1 juta, ya, 1 juta nama. Nah, coba Anda bisa bayangkan, sebetulnya level 8 Anda itu bisa Anda raih, betul kan? Jadi dari daftar nama itu sebenarnya Anda sudah bisa berpikir, oh sebenarnya level 8 yang jumlahnya 1 juta sekian orang itu bisa diraih. Dari daftar nama ini sudah kelihatan sekali. Nah, makanya kalau Anda punya motivasi yang jelas seperti ini, saya yakin Anda akan mengejar 100 daftar nama itu. Nah, kemudian langkah berikutnya apa? Caranya yaitu dengan melakukan presentasi. Jadi berbagi mengenai usaha ini, berbagi mengenai peluang bisnis ini. Ya, siapa yang ingin Anda tolong, segera Anda ajarkan peluang bisnis ini pada mereka. Untuk berbagi itu Anda tidak perlu memikirkan waktu lagi, ya, atau Anda tidak perlu memikirkan keahlian lagi. Karena apa? Konsep berbaginya nanti Anda bisa menggunakan VCD, ya, VCD presentasi. Nah, sehingga kesana kemari, ya, silaturahmi yang Anda lakukan, Anda tinggal pinjamkan VCD ini kepada teman-teman Anda. Nah, itu cara berbagi yang sangat luar biasa dan sangat mudah sekali. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah follow up. Ya, follow up, ketemu langsung, silaturahmi, ya, membangun persaudaraan. Ya, dihubungi kembali orang-orang yang sudah Anda pinjam VCD tadi. Tanyakan pendapat mereka mengenai mega proyek yang Anda pinjamkan pada mereka. Ya, di dalam follow up ini, nah, biasanya satu orang akan minta penjelasan ulang. Artinya apa? Mereka minta dipresentasi ulang lagi mengenai mega proyek tersebut. Maka Anda harus siap menjelaskannya. Nah, kemudian yang kedua akan muncul jawaban. Ya, di follow up itu akan muncul 3 buah jawaban. Ada yang akan menjawab ya, oh ya, saya tertarik. Nah, kalau tertarik, langkah Anda seperti apa? Ya, langkahnya juga mudah. Langkahnya seperti ini. Ajak mereka untuk buat impian, ajak mereka untuk menyiapkan planning bisnisnya, bikin daftar namanya, ya, sambil Anda terangkan manfaat dan potensi bikin daftar nama tersebut. Kemudian ajarkan actionnya, ya, berbaginya itu Anda ajarkan pada mereka, ya, ajarkan mereka untuk meminjamkan CD kepada saudara, teman, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya nanti Anda bisa ajarkan cara belajarnya dan seterusnya. Ya, itu langkah awal ketika ada orang menjawab ya. Oke, jadi selain jawaban ya, nanti akan muncul juga jawaban tidak. Pasti ada orang yang akan menjawab tidak. Nah, sebetulnya orang yang sukses itu adalah orang yang bisa mengelola jawaban tidak ini. Nah, karena jawaban tidak itu bukan sebuah kegagalan. Jadi orang yang menjawab tidak itu bukan berarti dia menolak selamanya. Seringkali terjadi awal ditawari bisnis ini dia menolak, tapi kemudian 2-3 bulan berikutnya dia bergabung. Ya, dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Ya, terus terang saja, saya menolak bisnis seperti ini itu 2 tahun. Saya tidak suka, terus terang waktu itu saya tidak suka dengan usaha, konsep-konsep usaha seperti ini. Karena pikiran saya cuma satu, bekerja, ya, masuk ke sebuah instansi dan bekerja. Nah, sehingga ketika ada muncul tawaran bisnis seperti ini, no, 2 tahun saya menolak bisnis ini. Tapi begitu saya dapat info ini dengan jelas, saya melihat buktinya, dan ternyata bisnis ini luar biasa sekali. Ya, akhirnya setelah 2 tahun menolak, saya bergabung. Nah, itu juga sebuah pembelajaran. Jadi jawaban tidak ini bukan sebuah kegagalan, tapi ini adalah sebuah pembelajaran. Ya, siapa tahu Tuhan akan menunjukkan jalan yang lebih baik. Ya, jadi kelola jawaban tidak ini. Ya, kelola dengan sabar. Oke, selanjutnya juga akan muncul pelanggan. Ya. Karena di follow up, nah, Anda juga bisa bercerita mengenai produk-produk yang Anda pakai. Maka penting sekali itu poin tadi, menjadi pemakai produk itu penting sekali. Karena apa? Anda
tinggal bercerita. Contoh aja seperti Anda bisa ceritakan masalah Crystal Egg, ya, betapa luar biasanya Crystal Egg yang dulu mungkin Anda tidak pernah sebahagia ini dengan suami Anda, ya. Setelah pakai Crystal Egg Anda bisa lebih bahagia dan lain sebagainya. Ya, Anda bisa ceritakan berbagai produk yang Anda pakai di situ. Nah, dan gampang sekali ya. Ketika Anda bercerita ini, banyak orang pasti akan tertarik. Jadi menjual produk itu nggak sulit sebetulnya. Ya, Anda jadi bukti, Anda tinggal bercerita mengenai pengalaman pribadi Anda. Itu kuncinya. Kemudian langkah yang kelima, ya, adalah belajar. Ya, langkah untuk belajar. Kenapa kok kita harus belajar lagi? Terus terang saja, konsep pendidikan yang ada di negara kita ini tidak mengajarkan seorang untuk jadi pengusaha, ya, tidak mengajarkan seorang untuk jadi pengusaha. Nah, maka ketika kita memutuskan untuk berusaha, itu ibaratnya kita itu ilmunya masih kelas TK. Nah, maka perlu belajar lagi, ya, belajar dari seminar yang diadakan oleh perusahaan. Kemudian juga saya anjurkan untuk belajar dari buku-buku bisnis, karena di situ banyak sekali pengalaman-pengalaman dari orang sukses yang dituangkan dalam buku itu. Dan itu menjadi suatu pembelajaran yang luar biasa. Seperti contohnya, ya, di bukunya Rich Dad Poor Dad karya multi jutawan Amerika Robert Kiyosaki, yang di situ menceritakan pengalaman beliau, ya, menceritakan pengalaman beliau dididik oleh dua ayah yang berbeda, satu ayah kaya dan satu ayah miskin. Nah, di sini ada satu hal yang penting yang saya terus ingat ketika kita membedakan, ya, satu perkataan, misalkan begini, ya, di situ dikatakan, misalkan Anda mengatakan saya tidak bisa membeli, misalkan saya tidak bisa membeli, itu artinya apa? Otak itu langsung berhenti. Tapi kalau kita mengatakan bagaimana saya harus bisa membeli, bagaimana cara saya bisa membeli, nah, itu pertanyaan itu melatih otak untuk bergerak, ya. Nah, ini salah satu hal yang penting yang saya dapatkan di buku itu, ya. Yang satu perkataan saya tidak bisa membeli, yang satu pertanyaan bagaimana cara saya bisa membeli. Nah, coba kalau pertanyaan ini Anda terapkan dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti ini, misalkan kadang-kadang sering kita mengatakan, wah, saya tidak bisa bisnis, ya, otak kita sudah berhenti sampai di situ. Nah, tapi beda kalau kita mengatakan bagaimana saya bisa berbisnis. Nah, kita akan mencari cara, otak kita akan dipacu untuk mencari cara bagaimana mendapatkan menjalankan sebuah bisnis. Nah, itu suatu contoh aja. Jadi pertanyaan ini untuk melatih otak kita, melatih komputer yang luar biasa yang kita miliki, yang sebetulnya semua kesuksesan, semua masa depan Anda, kecerahan masa depan Anda, itu semuanya tergantung di otak Anda ini. Jadi kalau kita nggak pernah melatihnya, ya terus terang saja otak kita ini bagaikan apa ya, komputer yang tidak ada artinya sama sekali. Tapi kalau Anda bisa melatihnya, itu luar biasa sekali. Ya, sangat luar biasa sekali. Anda mau minta kehidupan yang seperti apa, tergantung dari otak Anda saja. Ya, tergantung dari pikiran Anda. Karena pikiran itu sebuah anugerah, otak sebuah anugerah bagi dari Tuhan. Nah, maka perlu kita melatihnya. Yaitu yang saya dapat dari salah satu buku Rich Dad Poor Dad. Dan masih banyak lagi yang bisa Anda pelajari. Oke. Nah, jadi belajar itu penting sekali, ya, belajar penting sekali. Kemudian langkah yang keenam, ini adalah tutup point, ini future, seperti tadi saya katakan, ini adalah masa depan Anda. Jadi belanja, ya, memakai produk sehingga Anda bisa menjual dan seterusnya, sangat mudah sekali. Kemudian langkah yang terakhir adalah mentoring. Nah, mentoring adalah belajar dengan upline Anda, belajar dengan leader Anda.